Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Nur TV dalam film Gopi. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Episode dimulai. Gopi sedang menulis dan menghafal pembelajarannya. Tiba-tiba Rasi datang dengan membawa nampan permujaan. Gopi melihat Rasi. Gopi mengatakan, "Rasi, kenapa kau berdiri di luar pintu? Ayo masuk." Rasi pun masuk ke kamar Gopi. Rasi berkata, "Gopi, aku telah berjanji pada ibu untuk membuat tali puja dan menghiasi nampan ini, dan akan memberikannya pada ibu. Apakah kau bisa membantuku, agar Jigar merasa senang padaku?" Gopi mengatakan, "Iya Rasi, aku akan membantumu. Aku akan membawa bahan-bahan untuk menghiasnya." Gopi pun pergi. Rasi tersenyum karena ia berhasil membuat Gopi kembali tidak belajar. Gopi mengambil bahan-bahannya dari lemari, dan membawanya. Gopi pun mendekati Rasi kembali. Rasi memberikan nampan pada Gopi. Gopi mulai menghias nampannya. Rasi mengatakan pada dirinya sendiri, "Aku akan membuat Gopi tidak bisa belajar, dan agar Ahem selalu memarahi Gopi." Rasi pun tersenyum. Rasi melihat ke arah jam, di mana menunjukkan pukul 3 sore. Rasi akan menunggu sampai Ahem pulang. Rasi pun tersenyum kembali. Tiba-tiba Kokila dan Hetal pulang dari kuil. Rasi memberikan tali puja yang sudah dihias di nampan pada Hetal. Hetal merasa senang. Hetal pun memuji Rasi dan bukan memuji Gopi. Kokila terkejut, karena bagaimana Rasi bisa membuatnya. Hetal berkata pada Rasi, "Aku berharap Rasi telah mempelajari setiap hal yang ada di rumah ini." Kokila pun pergi. Rasi terlihat kesal. Hetal menenangkan Rasi. Hetal mengatakan, "Rasi, aku sangat bahagia sekarang, karena kau banyak berubah. Tali puja buatanmu sangat bagus. Aku akan mempersiapkan untuk puja." Rasi tersenyum. Hetal pun pergi. Rasi berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan membuat Gopi tidak belajar lagi." Di kamar, Gopi sedang belajar. Tiba-tiba Rasi kembali datang ke kamar Gopi. Rasi menutup pintu kamar Gopi. Gopi melihat Rasi. Rasi mendekati Gopi. Gopi mengatakan, "Ada apa Rasi? Apakah tali pujanya tidak bagus?" Rasi berkata, "Tidak, tali pujanya bagus. Ibu sangat senang melihatnya." Tetapi, Gopi mengatakan, "Tetapi apa Rasi?" Rasi berkata, "Ibu menyuruhku kembali menghiasi nampan ini, dan membuat tali puja kembali. Apakah kau mau Gopi?" Gopi mengatakan, "Ya Rasi." Tiba-tiba Kokila berjalan ke arah kamar Gopi. Kokila berkata pada dirinya sendiri, "Kenapa pintu kamar Gopi terkunci? Apakah ia belajar? Aku akan memeriksanya." Kokila pun mendekati pintu kamar Gopi. Tiba-tiba Hetal memanggil Kokila. Kokila berkata, "Ya, ada apa?" Hetal mengatakan, "Ada telepon, dan ingin berbicara padamu." Kokila berkata, "Ya, aku akan ke sana." Kokila pun pergi. Di kamar, Gopi menghiasi nampannya. Rasi melihat ke arah jam, di mana menunjukkan pukul 4:30 sore. Rasi berkata pada dirinya sendiri, "Sebentar lagi Ahem akan pulang, dan Gopi pasti akan dimarahi Ahem lagi." Rasi pun tersenyum kembali. Di rumah Urmila, Urmila memanggil tukang servis TV untuk memperbaiki TV-nya. Tukang servis TV menunjukkan kabel yang tidak terpasang di TV, sehingga membuat TV tersebut mati. Urmila pun terkejut. Urmila berpikir, pasti Kinjal yang melakukan semua ini. Tukang servis TV pun memasangkan kabelnya kembali. Urmila menyalakan TV-nya. Akhirnya TV Urmila pun hidup, dan di TV itu pun menayangkan iklan Kinjal. Urmila pun nampak senang melihatnya. Tiba-tiba Kinjal datang. Kinjal terkejut melihat TV-nya menyala. Urmila berkata pada tukang servis, "Apakah wajah iklan di TV ini mirip dengannya?" Tukang servis mengatakan, "Ya, wajahnya sangat mirip." Urmila berkata, "Kau dengar Kinjal?" Tukang servis saja mengatakan itu wajahmu, kau masih saja mengelaknya. Tiba-tiba Dafal datang. Dafal melihat iklan Kinjal di TV. Urmila melihat Dafal. Urmila mendekati Dafal. Urmila berkata, "Dafal, coba kau lihat iklan itu. Itu iklan Kinjal. Kinjal sudah membohongi kita semua." Kinjal mendekati Dafal. Kinjal mengatakan, "Dafal, aku ingin mengatakan sesuatu padamu." Dafal pun memotong perkataan Kinjal. Dafal berkata, "Kenapa kau menyembunyikan ini semua? Ayo jelaskan padaku."
Kinjal terdiam, dan pergi ke kamar. Daval menyusul Kinjal. Urmila pun senang karena akhirnya kebohongan Kinjal terungkap. Di sisi lain, Rasi datang menghampiri Kokila di kuil. Rasi membawa tali puja yang sudah dihias. Rasi memberikan tali puja pada Kokila. Kokila mengambilnya, dan membuka tali puja tersebut. Kokila terdiam, sedangkan Hetal tersenyum, dan memuji Rasi kembali. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Rasi pun membuka pintunya. Rupanya Ahem dan Jigar yang datang. Ahem dan Jigar pun masuk. Ahem berkata kepada Rasi, "Di mana Gopi?" Tiba-tiba Gopi menjawab dari atas, "Aku ada di sini, dan aku akan menghampirimu." Gopi pun turun dari tangga, dan menghampiri Ahem. Ahem berkata, "Gopi, aku harap kau sudah belajar dari pagi, jadi coba beritahu aku hafalanmu." Gopi terdiam. Rasi pun tersenyum. Kokila dan Hetal datang ke ruang keluarga. Kokila berkata, "Ahem, apakah kau ingin makan?" Ahem mengatakan, "Nanti Bu, aku akan mendengar hafalan Gopi terlebih dulu." Ahem berkata pada Gopi, "Gopi, ayo mulailah hafalanmu." Gopi mengatakan, "Baiklah Ahem." Gopi pun menghafal dengan lancar di depan Kokila, Ahem, dan lainnya. Kokila, Ahem, dan lainnya kagum dengan hafalan Gopi. Kokila dan lainnya pun bertepuk tangan, dan memuji hafalan Gopi. Gopi tersenyum. Rasi terlihat kesal karena rencananya gagal. Ahem menatap Gopi. Gopi menatap Ahem dengan senyuman. Tiba-tiba telepon berdering. Kokila pun mengangkat teleponnya. Rupanya Urmila yang menelpon. Urmila berbicara pada Kokila dengan nada marah. Urmila meminta Kokila untuk datang ke rumahnya. Urmila berkata, "Kau secepatnya datang ke rumahku, karena aku ingin membicarakan tentang Kinjal." Kokila mengatakan, "Ada apa dengan Kinjal?" Urmila berkata, "Aku tidak bisa mengatakannya di telepon. Lebih baik kau datang ke rumahku saja." Kokila pun terdiam, dan menutup teleponnya. Kokila berjalan mendekati Ahem. Kokila berkata, "Ahem, kita harus pergi ke rumah Urmila. Ada sesuatu yang terjadi pada Kinjal." Ahem dan lainnya pun terkejut mendengar perkataan Kokila. Ahem berkata, "Memangnya ada apa dengan Kinjal Bu?" Kokila mengatakan, "Aku tidak tahu, Urmila tidak memberitahuku di telepon. Urmila menyuruh kita datang ke rumahnya." Ahem berkata, "Iya Bu, baiklah, ayo kita ke sana." Ahem dan Kokila pun pergi. Hetal dan lainnya pun terdiam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.